Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni Setiana Putri, NIM saya 2902150015. Saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester tentang masalah industrialisasi mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Darmainis SEMM. Yang pertama adalah latar belakang. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi. Dalam penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Dengan demikian, industri merupakan bagian dari proses produksi. Bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak langsung, kemudian diolah sehingga menghasilkan barang yang bernilai lebih bagi masyarakat. Kegiatan proses industri dalam industri disebut dengan perindustrian. Dari definisi tersebut, istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur, padahal pengertian industri luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang bersifat produktif dan komersial. Karena merupakan kegiatan ekonomi yang luas, maka jumlah dan macam industri yang berbeda-beda bentuk tiap negara atau daerah. Pada umumnya, semakin maju tingkat perkembangan industri yang di suatu negara atau daerah, semakin banyak jumlah dan macam industri, dan membuat kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut. Sejarah sektor industri di Indonesia. Pada tahun 1920, industri modern di Indonesia semuanya dimiliki oleh orang asing, walau hanya sedikit. Industri kecil yang ada pada masa itu berupa industri rumah tangga seperti penggilingan padi, pembuatan gula merah, rokok kretek, kerajinan tekstil, dan sebagainya. Tidak terkoordinasi dengan baik. Perusahaan modern pada saat itu hanya ada dua, yaitu pabrik rokok milik British American Tobacco atau BAT dan Perikatan Kendaraan Bermotor General Motor Car Assemble. Depresi ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1930 meruntuhkan perekonomian, mengakibatkan menurunnya penerimaan ekspor dari 1.448 gulden menjadi 505 gulden, yang mengakibatkannya daun-daunan. Masalah keterbelakangan industrialisasi di Indonesia. Dari jumlah penduduk Indonesia yang termasuk negara sedang berkembang terbesar ketiga setelah India dan Cina, namun di luar dari segi industrialisasi, Indonesia dapat dikatakan bermulai. Salah satu indikator dari tingkat industrialisasi adalah sumbangan sektor industri dalam PDB atau produk domestik bruto. Dari ukuran sektor industri di Indonesia sangat ketinggalan dibandingkan dari negara-negara utama di Asia. Dua ukuran lain adalah besarnya nilai tambah yang dihasilkan sektor industri dan nilai tambah per kapita. Dari segi ukuran mutlak, sektor industri di Indonesia masih sangat kecil, bahkan kalah dengan negara-negara kecil seperti Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Secara per kapita, nilai tambah sektor industri di Indonesia termasuk yang paling rendah di Asia. Indikator lain tingkat industrialisasi adalah produksi listrik per kapita dan persentase produksi listrik yang digunakan oleh sektor industri. Di Indonesia, produksi listrik per kapita sangat rendah, dan dari tingkat yang rendah ini hanya sebagian kecil yang digunakan oleh konsumen industri. Faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan perindustrian. Yang pertama ada keterbatasan teknologi. Kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi menghambat efektivitas dan kemampuan produksi. Yang kedua ada kualitas sumber daya manusia, terbatasnya tenaga profesional di Indonesia. Yang ketiga ada keterbatasan dana pemerintah, terbatasnya dana pemerintah. Pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi.
Industrialisasi di Indonesia mengalami kemunduran mulai dari semenjak krisis ekonomi di tahun 1998. Hal ini terjadi karena suhu politik yang tidak stabil pada saat itu. Akan tetapi ini bukan berarti Indonesia tidak memiliki modal untuk melakukan investasi pada industri dalam negeri, tetapi Indonesia lebih difokuskan pada penyerapan barang hasil produksi di industri dalam negeri. Terbuka pasar dalam negeri adalah kunci penting bagi industri Indonesia untuk bisa bangkit lagi karena saat ini pasar Indonesia dikuasai oleh produk luar. Kebijakan industrialisasi adalah rangkaian konsep atau asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan sekelompok sektor swasta, individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat tanpa atau melarang satu perilaku, misalnya suatu kebohongan yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan, kebijakan hanya menjadi tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan penting organisasi, termasuk berbagai alternatif seperti prioritas program atau kontes, dan pemilihannya berdasarkan beberapa kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Pemerintahan Orde Baru melakukan perubahan-perubahan besar dalam kebijakan perindustrian. Ada 3 aspek kebijakan ekonomi: pesanan baru yang tumbuh, iklim lebih baik bagi pertumbuhan sektor industri. 3 aspek pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada di rombaknya sistem devisa, sehingga transaksi luar negeri menjadi lebih bebas dan lebih sederhana. Yang kedua ada di kurangnya fasilitas-fasilitas khusus yang hanya disediakan bagi perusahaan negara dan pemerintahan untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta bersama dengan sektor BUMN. Yang ketiga ada diberlakukannya Undang-Undang Pedoman Modal Asing atau PMA dalam implementasi yang ada. 4 argumentasi basis teori yang melandasi suatu kebijakan industrialisasi, yaitu sebuah keunggulan komparatif negara-negara yang menganut dasar teori keunggulan komparatif. Yang B ada keterkaitan industri negara-negara yang kontra dari keterkaitan industri atau industri hubungan akan lebih mengutamakan pengembangan bidang-bidang kegiatan atau sektor-sektor ekonomi lain. Yang C ada penciptaan kesempatan kerja. Negara industrialisasi yang dilandasi argumentasi penciptaan lapangan kerja akan lebih memprioritaskan pengembangan industri yang paling banyak tenaga kerja. Jenis industri yang dimajukan bertumpu pada industri-industri padat karya dan industri-industri kecil. Yang D ada teknologi loncatan. Negara-negara yang menganut argumentasi loncatan teknologi atau teknologi melompat tidak percaya bahwa industri yang menggunakan teknologi tinggi atau high-tech akan memberikan nilai tambah yang sangat tinggi diiringi dengan kemajuan bagi teknologi, industri-industri, dan sektor. Peran sektor industri di Indonesia. Sektor industri merupakan sektor utama dalam perekonomian Indonesia setelah sektor pertanian. Sektor ini sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PDB Indonesia sampai tahun 1999. Bahkan sejak tahun 1991, peran sektor industri mampu menjadi sektor utama dengan mengalahkan sektor pertanian. Di Indonesia, industri dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu industri besar, industri sedang, industri kecil, dan industri rumah tangga. Perindustrian di Indonesia telah berkembang pesat, namun perindustrian yang telah maju justru malah menjadi malapetaka bagi sektor pertanian. Dengan semakin banyak pabrik yang berdiri di setiap daerah, bahkan daerah pedesaan telah menggusur lahan-lahan pertanian produktif yang jika tetap digunakan dapat
menghasilkan komoditas pertanian yang unggul. Dampak positif dari pembangunan industri. Yang pertama, ada sebuah industri menambah penghasilan penduduk. Ikut aneka barang, memperluas lapangan pekerjaan, mengurangi ketergantungan dengan negara lain, memperbesar kegunaan barang bahan mentah, dan bertambahnya devisa negara. Serta dampak negatifnya adalah terjadinya arus urbanisasi, terjadinya lingkungan, adanya sifat konsumerisme, lahan pertanian semakin kurang, cara hidup masyarakat berubah, limbah industri penyebab polusi tanah. Yang terakhir ada kesimpulan, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, atau bahan jadi menjadi barang bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perkayaan industri. Di Indonesia, industri masih sangat ketertinggalan dari negara-negara lainnya. Bahkan dengan industri negara yang kecil, padahal Indonesia potensi untuk adakannya perindustrian ini sangat bagus, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti kurangnya SDM, kurangnya teknologi, dan sumber daya dari pemerintah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.